Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang termulia di muka bumi ini, yaitu masjid, yang mudah-mudahan keterpautan dan keterkaitan hati kita dengan rumah Allah seperti ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang hidupnya juga sebagaimana masjid ini yang dimuliakan Allah. Dan tentunya kita berharap apa-apa yang Allah berikan pada kita, iman, ilmu, hati, akal kita bisa maksimalkan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, dan untuk tentunya amal soleh yang kita bisa kerjakan di sisa usia kita, insya Allah. Bicara tentang kesehatan, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang saya muliakan, kita tahu bahwa Islam sebenarnya menaruh perhatian yang sangat besar dan sangat besar berkaitan dengan kesehatan, yang mana hampir semua atau sebagian besar amalan atau amal soleh yang kita kerjakan dalam keseharian kita memerlukan fisik yang kuat. Sholatnya kita saja, kalau kita pahami di situ ada satu masalah, katakanlah sakit di persendian kita saja, maka sholat kita tidak akan bisa kita lakukan dengan sempurna. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan banyak sekali kemudahan buat kita semua untuk kita melaksanakan atau mungkin menjadi perannya kita untuk melaksanakan peran kita tadi. Dan tentunya ini tuh semua dimudahkan karena kita tahu bahwa Al-Quran sendiri yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu diberikan sebuah kalimat yang memberikan kabar baik buat kita, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mil muddakir, bahwa Al-Quran itu dimudahkan. Artinya sebenarnya aslinya hidup kita juga banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Cuman seringkalinya kita, Bapak Ibu sekalian, lupa dan seringkali lalai ya, bahwa kita sebenarnya hanyalah hamba. Kenapa saya sampaikan ini? Karena memang banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran yang kita bisa dapatkan berkaitan dengan kesehatan. Kalaulah kita belajar dari Nabi, tentunya dari Nabi SAW tentunya sebagai uswah, teladan terbaiknya kita, sebagai kiainya kita, sebagai gurunya kita, maka banyak sekali pelajaran-pelajaran penting lain yang kita bisa pelajari dari kisah-kisah yang lain. Sebagai contoh, mungkin kalau kita belajar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini, Bapak sekalian, banyak sekali hal yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala memotret bagaimana sosok Nabi Ayub itu, sehingga dari situ kita tahu bahwa kenapa Nabi Ayub itu digelari atau mendapatkan predikat sebagai ulul azmi atau nabi-nabi yang punya tingkat kesabaran yang luar biasa. Karena memang Al-Quran sendiri memotret Nabi Ayub alaihissalam itu bukan sebagai rasul atau nabi ya, tapi Al-Quran memotretnya sebagai hamba. Itu sebabnya karena sebagai hamba maka Nabi Ayub tahu diri bahwa dia tidak perlu susah-susah mikirin tentang kehidupannya atau bahkan tentang penyakitnya yang mungkin bagi kita gak kuat kita membayangkan sakitnya Nabi Ayub itu. Bayangkan selama hampir 20 tahun kena penyakit yang sangat berat, bahkan orang-orang kampung yang pun meninggalkannya, anaknya meninggal dalam sekejap 4 orang dan seterusnya. Maka kalimat Nabi Ayub itu, Bapak Ibu sekalian, menjadi sebuah hal yang luar biasa ya, karena
Allah memotret Nabi Ayub itu lagi-lagi sebagai nabi, sebagai hamba, bukan sebagai nabi. Ini hal penting ya. Ketika kita tahu bahwa kita menyadari diri kita adalah seorang hamba, maka nggak ada yang perlu kita khawatirkan dengan kehidupan kita. Itu poin pertamanya. Maka kalimat yang Nabi Ayub alaihissalam jelaskan atau mungkin sampaikan kepada Allah tentang sakitnya bukan minta disembuhkan. Nabi Ayub tidak minta disembuhkan, tapi Nabi Ayub alaihissalam menyampaikan dengan bahasa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaannya. Yang kita tahu bahwa Allah sendiri pastinya yang memberikan penyakit itu kepada Nabi Ayub sebagai ujian kepada Nabi Ayub. Maka kalimat yang muncul di situ adalah Rabbi anni massani ad-dur. Ya Allah, aku sakit, kata Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkaulah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat itu kita baca atau mungkin sering kita kita baca ya mungkin, tapi kadang-kadang kalimat tersebut belum menimbulkan rasa dalam diri kita. Rasa yang harusnya di situ ada rasa kita untuk menyadari bahwa posisi seorang hamba itu adalah posisi yang Masya Allah membuat kita tuh nggak perlu lagi khawatir tentang kehidupan ini. Jadi ketika ada orang marah, benci, depresi segala macam, sebenarnya orang-orang kayak begini adalah orang-orang yang keluar dari zona kehambaannya dia. Keluar dari zona kehambaannya dia. Itu sebabnya kalau bicara tentang penyakit, Allah yang menurunkan penyakit kata Rasulullah, dan Allah juga menurunkan obatnya. Ini kan sebuah klausul sebenarnya. Maka ketika orang itu kena penyakit, yang perlu disampaikan atau perlu ditekankan dalam dirinya bahwa Allah pasti menyembuhkan. Kenapa? Karena hidup dia dimiliki Allah. Ada kata yang berbeda kalau kita menggunakan frase atau kalimat saya punya Allah sama kalimat saya dimiliki Allah. Beda. Kalau Anda mengatakan atau kita mengatakan saya punya Allah, benar kita punya Allah, tapi pertanyaannya seberapa dekat hubungan kita dengan Allah untuk Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, ibarat kata mah misalkanlah ada seseorang gitu kan, si fulan, dia ada masalah di suatu katakanlah provinsi. Dia mengatakan, ya saya di provinsi sebelah, mungkin provinsi A gitu ya. Lalu dikatakan saya kenal sama gubernurnya, saya tahu gubernurnya siapa. Cuman sekedar ngomong saya kenal, saya tahu gubernurnya. Kenal aslinya pun tidak, dia cuma tahu bahwa gubernur A itu si fulan. Katakanlah begitu. Maka perasaan keterikatan dia terhadap sang gubernur tadi misalkan itu tidak akan kuat, karena dia kenal aja enggak, pernah nyamperin aja enggak, kadang-kadang begitu. Tapi kalau dia mengatakan misalkan dia ada di satu kawasan, yang di situ kawasan itu ada penguasanya, katakanlah penguasa itu si fulan, dia mengatakan saya berada di kawasan yang dimiliki oleh fulan, pasti fulan ngurusin saya. Karena sudah punya klausul di situ, kalau orang masuk ke wilayah itu oleh si gubernur fulan tadi, maka semua urusan dia pasti akan diurus. Coba bayang atau coba rasakan bedanya kalimat tadi. Saya punya Allah sama saya dimiliki Allah, kan beda sekali Bu sekalian. Beda ya? Beda. Sehingga kalau sudah kita mengatakan kita dimiliki Allah, apa yang mau dikhawatirkan? Jadi ketika sekarang kita bicara khawatir itu apa? Khawatir itu merasakan sesuatu terhadap sesuatu yang belum terjadi, kan khawatir. Sedih merasakan sesuatu terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Padahal kalau kita bicara tentang syariat agama ini, rezeki sudah diatur, maut sudah diatur, jodoh sudah diatur, semua sudah diatur. Apa yang mau dikhawatirkan? Kenapa kita bisa kayak begitu atau orang-orang kayak begitu? Karena memang mereka tadi keluar dari zona kehambaannya, lupa bahwa dia hamba, lupa. Ya, makanya sadarilah diri kita bahwa kita hanya hamba. Hamba itu ada majikan. Majikan itu yang ngurusin dia. Tugasnya hamba itu ngapain? Berkhidmat dengan majikan. Tidak ada yang lain. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Allah sudah jelaskan bahwa
Aku tuh ciptakan kalian, ngapain? Beribadah. Masalah rumah tangga misalkan, kalau kita ambil satu cuplik, satu potret kehidupan, muncul gara-gara apa? Suami tidak paham hak, suami tak paham kewajiban, istri tak paham hak, istri tak paham kewajiban. Sehingga muncullah kalimat-kalimat rumah tangga tuh penguasanya istri, segala gitu-gitulah. Tidak paham. Kalau kita lihat lagi bagaimana Quran ngomongin tentang seorang ayah, katakanlah rusaknya generasi itu gara-gara apa? Bukan gara-gara ibu, tapi Al-Quran menyebutnya gara-gara ayah. Gara-gara ayah. Maka subhanallah Bapak sekalian, bayangkan ya, masalah yang ada di dunia saat itu bisa selesai kalau ayahnya soleh. Selesai. Ayahnya menjadi guru bagi istrinya, suami tadi menjadi guru bagi istrinya, guru bagi anak-anaknya. Ya sekarang kan kita nggak dapat itu. Itu yang terjadi. Sehingga muncullah masalah-masalah, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang masuk di situ juga sebenarnya. Ya, padahal lagi disampaikan, jangan keluar dari zona kehambaan, jangan. Yakinlah bahwa urusan kita itu, hidup kita itu Allah yang urus semua. Anda mau ke pasar minggu, kenapa bisa ke pasar minggu? Karena ada pasar minggu di situ. Tapi kenapa bisa ke pasar minggu? Karena Allah yang menggerakkan kaki kita, mobil kita, motor kita ke pasar minggu. Allah yang berkehendak ke sana, bukan karena kita punya mobil, bukan kita punya motor. Berapa banyak orang bisa haji, bisa umroh, tapi Allah nggak gerakkan juga untuk bergerak umroh haji, karena Allah nggak mau dia datang ke sana. Gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah merasakan hal-hal gini dalam kehidupan kita, maka harusnya tidak ada lagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan kita. Kenapa topik ini menjadi sesuatu yang buat saya itu menarik, gak habis-habis gitu kita bahas? Kenapa? Karena jasadnya kita ini hanyalah tentara, anggota, pion-pion dari panglima atau rajanya yang bernama hati. Selesai. Maka Nabi katakan apa? Jangan merasa takut. Allah mengatakan juga wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan takut, jangan sedih. Itu penyakit nggak? Itu penyakit. Sampai Nabi berlindung, Rasulullah SAW berlindung dari penyakit tadi. Nabi bilang apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Takut, sedih, malas, pengecut itu kan penyakit semua. Palestina sekarang, Gaza sekarang sudah jelas membuktikan iman kita itu kayak apa kan? Negeri besar kayak begitu, gara-gara takut misalkan akonnya hilang, dilambangkan cuma dengan semangka. Iman kayak apa itu? Kan ada ceritanya Palestina itu digambarkan dengan semangka, negerinya para anbiya. Kita takutnya nanti di-ban aja, silakan diambil akonnya, ambil aja, nggak ada urusan kita. Itu iman. Yang sekarang hilang semua kan, nguap, gak ada lagi giro-gironya, takut gitu kan. Kenapa Nabi sampaikan takut tuh penyakit nggak? Penyakit gitu loh. Jadi Masya Allah Bapak sekalian, kalau boleh saya sampaikan, justru malah penyakit besarnya itu kalau kita bicara secara syariat bukan penyakit yang kaitannya dengan fisik, bukan. Tadi penyakit besarnya itu apa? Fi qulubihim marad, kata Allah, untuk orang-orang kafir. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya. Maka kita juga harus merenungi itu supaya apa? Nggak muncul penyakit. Sekarang ini kan penyakit. Overthinking itu penyakit. Kepo itu penyakit, baper itu penyakit. Dikit-dikit dibaperin, dikit-dikit dibaperin. Yang harusnya lihat, kerjaannya Yahudi itu salah satunya apa yang dia kerjakan? Yang harusnya tidak boleh ada rasa, kita masukin rasa. Yang harusnya ada rasa, kita nggak masukin rasa. Contoh, kalau saya, ya mungkin ini bukan momennya, tapi kalau mungkin saya bacakan ayat ini, saya nggak tahu apakah kita, ya karena kita orang Ajam itu bukan orang Arab, jadi mungkin butuh lihat terjemah, lihat apa tafsir segala macam untuk memahami satu ayat katakanlah. Misalkan saya baca izal syamsu kuwirat wa izal nujumu qadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru utilat. Anda kalau bayangkan suasananya,
Itu yang Nabi katakan, aku itu beruban, kata Nabi. Beberapa sahabat nanya, ya Rasul, kenapa sekarang kau beruban? Aku beruban, salah satunya gara-gara surat ini, kata Nabi SAW. Surat apa? Surat Takwir. At-Takwir. Kita baca tapi nggak ada rasa, itu masalahnya. Kalau Anda buka kitab, buka terjemahnya, ngeri kita bayangin itu. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumun, karena bulan bintang itu dijatuhkan sama Allah. Wa izal jibalu suwirat, gunung-gunung itu dibenturkan sama Allah. Gak ada rasa. Sehingga yang muncul itu apa? Rasa-rasa yang tidak perlu. Gitu lah. Rasa saya nggak perlu. Ngebayangin itu aja, subhanallah. Kenapa? Kita nggak kenal dengan Allah. Kita nggak kenal dengan pencipta kita. Kita nggak akrab dengan pencipta kita. Kita nggak ngerasa bahwa kita itu hambanya Allah. Yang Nabi Ayub tadi mengatakan, Nabi Ayub mengatakan, ya Allah sembuhkan sakitku, aku udah susah banget, hartaku habis. Enggak, wallah, Nabi Ayub nggak ngomong gitu. Nabi Ayub katakan apa? Ya Allah, aku ini sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Aku sakit. Itu suasananya yang harus ada. Tapi suasana itu, rasa itu hilang. Ya, yang terjadi apa? Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Manusia itu kerjaannya apa? Keluh kesah. Asin sedikit ngeluh, panas sedikit ngeluh, dingin sedikit ngeluh, pahit sedikit ngeluh. Itu aja kerjaan kita. Akhirnya apa? Gak kebentuk mentalnya. Anda sudah di depan mata kita, bahkan Gaza ini, Palestina, benar-benar memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Apa pelajarannya? Anak kecil bisa bilang ke bapaknya, bapaknya bisa bilang ke anaknya yang sudah meninggal, sampai ketemu di surga. Anda bayangkan mental kayak apa, iman kayak apa tuh bisa bentuk kayak begitu. Yang terakhir itu ada seorang bapak-bapak masih gendong-gendong anaknya, subhanallah. Bagi dibuka matanya, dikatakan ini main kita yang terakhir ya, sampai nanti kita main lagi di surga. Iman kayak apa itu? Padahal kita tahu mereka belajar dari mana? Penjara terbesar di dunia kayak begitu, subhanallah. Tapi apa kuncinya? Wattaqullah, kata Allah, wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, maka Allah akan ajarkan kalian. Kok bisa bikin roket kayak begitu? Kok bisa bersembunyi yang pasukannya sekelas Amerika nggak tahu di mana sembunyinya? Apakah mereka pakai smartphone? Nggak mungkin bisa pakai smartphone, pasti dilacak gitu. Tapi subhanallah, begitulah cara Allah sekalian mengajarkan orang-orang yang bertakwa. Jadi mental mereka, fisik mereka itu, masya Allah, ya kuat, tangguh. Orang Palestina itu, subhanallah, ya badan tuh gede-gede. Makanya Yahudi itu, Bani Israel itu kan takut masuk Palestina, karena dia tahu akan ketemu dengan satu suku yang gede-gede badannya. Jadi, masya Allah lah gitu ya. Cuman tadi saya katakan tadi bahwa sebenarnya ini semua ya, keadaan saat ini tuh seperti ingin mengajarkan kepada kita, yuk punya iman yang kokoh, yuk punya hati yang kokoh, yuk punya jiwa yang kokoh. Buka surat An-Nur itu 38-39. Apa perintah Allah di situ kepada orang-orang yang berzina? Allah sampaikan di situ, orang-orang yang berzina laki perempuan tuh rajamlah mereka tanpa belas kasihan, kata Allah. Ya. Tujuannya apa? Disuruh tanpa ada kata-kata tanpa belas kasihan itu. Tujuannya apa? Supaya bertambah iman kita. Bertambah iman kita, disuruh ngelihat. Makanya orang-orang yang hudud, namanya hukum syariat itu ditegakkan, misalkan di Saudi itu ada yang digantung, ada yang dicambuk. Kita disuruh ngelihat supaya apa? Iman kita naik. Itu hukuman. Ngelihat hukuman saja iman kita bisa naik. Jangan kebalikan. Ini ngelihat bagaimana orang-orang, katakanlah pasukan-pasukan setan di sana tuh ngebunuh saudara kita di Palestina itu, kita jadi apa? Jadi sakit. Mahnya kambuh, nggak bisa tidur. Ini nggak benar. Harus tangguh. Kenapa? Ketika mereka selesai, nyawa mereka atau hanya ajal mereka sudah selesai, mereka tadi bom, ditembak apa segala macam, jasad mereka tidak akan merasakan apapun lagi.
mau dimutilasi kayak mereka nggak ngerasa apapun. Cuman kita aja yang ngerasa takut, sedih gitu kan. Jadi ini tuh seperti pertontonan, ini iman kita itu di level mana gitu. Jadi saya kadang-kadang lihat ketika ada handycam atau kamera di helm mereka itu kan seperti lo tembok-tembok gitu, itu keren gitu. Ngetes banget iman, seperti Hudud tadi teman. Kita dipertontonkan suatu jihad atau perjuangan yang kalau ngelihat itu harusnya kita makin bertambah iman kita. Itulah perjuangan yang sebenarnya gitu loh. Supaya apa? Jiwanya kokoh. Supaya apa? Hatinya kokoh. Supaya apa? Jangan jadi hati yang lalai, jangan jadi jiwa yang rapuh. Kenapa? Kalau hatinya lalai, hatinya rapuh, jiwanya rapuh, maka jasadnya kita ini akan menerima imbasnya. Kata guru saya, ini contohnya, ketika orang kena stroke, ya stroke otak atau jantung, sumbatan gitu kan, kata beliau, sesungguhnya yang terjadi pertama kali yang banyak orang tidak sadari itu bukan stroke jasadnya, dia bilang. Stroke jasad itu sumbatan kan di kepala, kaki, tangan sehingga dia lemes, nggak bisa bergerak gitu kan. Tapi yang terjadi sebenarnya justru adalah stroke jiwanya, kata dia. Jiwanya sudah kena stroke. Paham maksudnya? Jiwanya kena stroke itu kayak apa? Kehantam dengan berbagai macam emosi yang raganya udah nggak bisa kompensasi dan bertahan lagi dengan itu. Stroke jiwanya dulu. Ya, sama. Penyakit-penyakit kronik itu sebenarnya ada hantaman emosi, hantaman jiwa yang akhirnya raganya menderita karena tidak mampu lagi menahan serangan jiwa itu atau serangan emosi tadi itu. Itulah sekarang penyakit di mana-mana itu. Merasa tidak dihargai, merasa tidak dipedulikan, merasa kurang cinta, merasa akhirnya terjadi apa? Jadi gini, saya jelaskan biar gampang dicerna. Ada paru, ada ginjal, ada jantung, ada liver, ada limpa, ya, ada apa lagi? Ada otak, semua itu ada emosinya. Ya, semua itu ada emosinya. Dan setiap emosi di mereka ini beda-beda. Ya, setiap emosi di mereka ini beda-beda. Kalau saya ngomong ini jangan tersinggung ya. Kata beliau, dia mengatakan obesitas itu, kata beliau, sesungguhnya bukan obesitas fisik, tapi obesitas jiwa atau obesitas emosi. Paham maksudnya? Atau perlu dijelaskan? Obesitas emosi itu atau obesitas jiwa itu, ini contoh ya. I feel alone. Saya merasa sedih terus. Oke, masuklah itu ke parunya misalkan. Saya merasa benci, marah, masuk itu ke jantungnya. Saya merasa tidak dihargai, masuk itu ke ginjalnya. Ini obesitasnya. Jadi akhirnya seluruh organ-organ dalam tubuhnya itu penuh dengan emosi, perasaan yang tidak tersalurkan, dan dia merasa sepi sendiri, sedih, marah, kesal, segala macam gitu loh. Obesitas ya. Yang terjadi apa? Dia harus bahagia kan? Dia harus bahagia. Salah satu cara bahagia itu apa? Ya makan. Salah satu cara bahagia itu makan. Makan itu bikin bahagia nggak? Bahagia. Tapi yang dimakan yang keliru, bermasalah, banyak pula, berlebihan pula, obes lah dia. Kebayang urutannya? Kurang lebih gitu loh, kurang lebih, kata beliau. Jadi obesitas di zaman sekarang itu tuh bukan karena kebanyakan karbo doang, bukan. Kebanyakan karbohidrat, kebanyakan tepung, kebanyakan gula, kebanyakan nasi apa segala macam, bukan.
ada beban jiwanya yang tidak tersalurkan. Tahu sih paham ya? Caranya gimana? Terus kita kan mikirnya gitu kan, caranya gimana? Anda mau ngilangin apa? Oke, saya jelaskan secara syariatnya ya. Di surat Al-Baqarah, saya lupa ayat berapa. Di situ Allah menjelaskan begini, orang-orang yang menginfakkan ya hartanya secara orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari, itu urutannya. Di malam hari yang pertama, yang kedua secara sembunyi-sembunyi, yang ketiga secara terang-terangan. Ini jadi urutannya ya. Orang-orang yang menginfakkan harta di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama poinnya malam hari, yang kedua sembunyi, yang ketiga terang-terangan. Maka Allah di situ kalau nggak salah di juz 3 itu, kalau nanti coba lihat. Juz 3 itu Al-Baqarah terakhir. Di halaman keberapa saya lupa. Di situ Allah katakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, kata Allah, dan mereka itu tidak sedih dan tidak takut. Jadi itu obatnya kan. Jadi kalau lagi hati sedih, maka urutannya bersedekahlah di malam hari. Gitu. Cara memahami Quran itu. Bersedekahlah di malam hari. Berarti urutan yang paling ideal berarti kapan? Malam hari secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Cuman Allah dan Anda yang tahu, dan mungkin orang yang Anda sedekahkan itu. Cuma itu aja. Lain enggak usah tahu. Maka wala khaufun alaihim walahum yahzanun, kata Allah. Allah akan menghilangkan ketakutan dalam diri mereka, dan Allah akan buang rasa sedih dalam diri mereka. Gitu. Banyak lagi yang lain. Atau mungkin Allah katakan itu orang-orang yang mengatakan Rabbunallah tsumma allazi istaqamu, kata Allah. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dan dia beristiqomah di situ. Allah juga sampaikan di situ wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hilang takutnya, hilang sedihnya. Jadi setiap penyakit-penyakit itu, Bapak sekalian, itu sebenarnya dalam Quran, dalam syariat itu ada penawarnya. Dan ingat saya sampaikan bahwa penyakit-penyakit itu tadi itu jauh lebih bahaya daripada penyakit fisik. Jauh lebih bahaya. Anda yang punya anak di pesantren ya, apalagi yang masukin anak ke pondok tahfiz, defaultnya pikiran orang tua secara umum, kamu selesai dari sini selesai 30 juz. Betul? Ngarapin anaknya soleh, orang tuanya nggak ada perbaikan kesolehan. Gimana caranya? Baca Quran aja mungkin kadang-kadang kalau ingat, boro-boro ngapal, boro-boro tadabbur, terus ngomong kamu selesai ya 30 juz. Mana ada ceritanya kayak begitu? Karena kesolehan itu diwariskan. Anda kalau mau dapat anak yang soleh, Anda kitanya harus soleh, nggak bisa. Karena mereka kan butuh teladan. Mereka butuh teladan. Minimal lihatlah kita baca Quran, lihatlah kita baca tafsir, lihatlah kita ngaji, baru jadi teladan. Ngarapin anak ke sekolah, di sekolah tahfiz mahal-mahal, bapak ibunya kayak begitu-begitu aja, berat dan mungkin mustahil menurut saya. Tadi saya. Lalu muncul lagi tekanan ke anak. Apa dia bilang? Kalau bisa nanti semester depan kamu selesai ya juz 5, juz 6, juz 7. Anda tahu kalimat itu kalau tidak kuat jasadnya anak itu, maka organ-organnya akan tertindas. Jadi yang punya anak-anak di pesantren hati-hati. Hati-hati Pak, jangan kasih beban ke mereka. Biar aja mereka happy. Yang penting mereka happy dulu, bahagia, tenang di sana. Daripada apa? Bolak-balik tiap bulan anak tuh dikirim sakit. Itu ada sesuatu loh itu. Penyakit kan, penyakit. Kita mungkin itu penyakit apa? Oh sakit mah. Kita nyebutnya mah lah, asma lah. Tapi pertanyaan, kenapa penyakit itu muncul? Berarti kemungkinan besar ada beban emosi yang dia rasakan dan jasadnya tidak bisa kompensasi. Ya gitu. Ya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Dan saya banyak sekali menemukan kasus-kasus seperti itu. Ya.
tekanan, beban, pokoknya. Bahkan yang sampai meninggal pun ada. Allah, sampai meninggal pun ada. Bapaknya pengen begini, ibunya pengen begini, anaknya nggak pengen begitu. Lalu akhirnya anak melakukan itu atas nama birrul walidain. Jasadnya nggak kuat, akhirnya tiba-tiba muncul penyakit berat, matilah sudah akhirnya. Subhanallah. Tidak bisa, karena memang kita ini ya, udah iman kita lemah, mental kita lemah, jiwa kita lemah, ilmu kita tipis, nah, gitu kan? Dikasih beban kayak begitu tuh, ya akhirnya yang menderita siapa? Jasadnya. Jadi bahasanya itu nanti seperti namanya tuh penganiayaan. Suami menganiaya istri, istri menganiaya suami. Bukan pakai ini loh, fisik bukan, tapi kata. Itu jauh lebih dahsyat efeknya. Tadi ada barusan yang nanya ke saya, dokter, saya punya, dia tanya, ibu-ibu itu, saya punya suami saya tuh suka marah-marah begini-begini, akhirnya saya seperti depresi, asam lambung saya naik, macam-macam. Jawabannya cuma satu, saya nggak jawab, dalam hati saya, siapa yang suruh kawin sama dia? Yang milih Anda kan, ibu itu kan. Dan sekarang maksudnya begini, itu kalimat, lalu kenapa Anda nikah sama dia? Maksudnya begini, supaya Anda paham. Di sini tuh bukan sifatnya kalimat saya ini sarkas, itu bukan. Kalau sudah kayak begitu, Anda yang pilih, Anda yang cinta, adanya kayak begitu ya sabar. Itu poinnya. Gitu. Supaya apa? Supaya nggak dikit-dikit ini diomongin, ya pilih sendiri kok. Itu. Makanya jangan disesalin. Sekarang suaminya begini, ya terimalah sejadi-jadinya, seadanya. Istrinya begini, terimalah seadanya. Nggak sesuai, katakanlah ada kurangnya, bersabar saja. Makanya para ulama zaman dulu, para salafus soleh itu, subhanallah, ada yang memang menikahi wanita yang memang bermasalah. Supaya apa? Supaya ngetes sabarnya dia. Coba kayak gitu. Supaya ngetes sabarnya, iya. Dan dia mau bersabar dengan itu. Nah gitu poinnya. Ya, karena wanita ini kan anda ratingnya kanan, beloknya kiri. Ada naik motor gitu kan, nyalain sennya kan, sennya kanan, beloknya kiri. Itulah wanita. Betul lah. Nah ngakuin kan, tapi tidak apa-apa. Apakah itu aib, kekurangan? Oh enggak. Nah, itu. Makanya ya mencari suami yang sabar itu susah. Kenapa? Suaminya juga nggak paham agama, nggak belajar agama, istrinya juga tipis-tipis kayak begitu, nggak tahu cara jadi bapak, nggak tahu cara jadi ayah, nggak tahu cara jadi ibu, nggak tahu cara jadi kakek, nggak tahu cara jadi nenek, karena nggak ada teladan. Tiap hari tuh kalau Anda lihat di KUA itu puluhan kasus perceraian tiap hari. Tanya aja. Sebabnya apa? Receh. Hal-hal yang receh aja. Kok bisa begitu? Lagi-lagi babnya apa? Karena iman gitu loh. Dikit-dikit cerai. Makanya bab, kalau kita sedikit ngomong tentang itu, kenapa hak cerai itu yang punya itu suami? Kata seorang syekh, dia mengatakan begini, kalau seandainya hak cerai, hak talak itu diberikan kepada istri, maka mungkin 20 kali dia akan talak suami sehari. Kata syekh itu. Jangan baper ya. Kalau baper sakit bagi Anda. Jadi artinya apa? Kita ini Bapak sekalian punya apa? Punya penyakit hati masing-masing, punya penyakit jiwa masing-masing, sehingga zaman sekarang ini banyak orang yang jiwanya sakit. Bukan sakit jiwa ya, jiwanya sakit. Sakit jiwa beda. Banyak orang yang jiwanya sakit. Tolonglah sabar sebentar. Lampu merah itu ketika hijau janganlah langsung klakson. Paham? Baru saja hijau tantin macam apa saja hidupnya.
Sebentar aja baru hijau udah klakson gitu kan. Gak habis pikir saya. Berhenti sebentar lampu merah, hijau baru 1 detik, ting tin tin, macam orang di depan tuh baca Al-Baqarah saja, sehingga harus diklakson begitu rupa. Latih gitu. Ya, supaya apa? Gak terburu-buru, gak tergesa-gesa. Karena itu penyakitnya, karena itu dari syaitan. Was-was, semua ditakutin, semua dipikirin. Siapa kita? Semua dipikirin. Nanti kalau gitu gimana ya? Gimana? Semua dipikirin macam Tuhan saja. Was-was. Sehingga apa? Allah memberikan clue-nya kepada kita. Apa kata Allah? Kalau Anda baca surat Al-Falaq yang kita sering baca di zikir bagi petang itu, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung, aku menyebut, kita menyebut Qul a'udzu birabbil falaq. Kata Allah, situ Allah mengatakan, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan subuh. Rabbul falaqnya, Tuhan yang memiliki subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan subuhnya. Allah disebut sekali untuk kejahatan subuh, kejahatan eksternal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang menariknya di surat An-Nas-nya Allah bilang apa? Allah bilang qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita nyebut Allah, Robnya kita, Maliknya kita, untuk urusan yang ada hubungan dengan eksternal apa internal? Internal. Was-was kan? Min syarril waswasil khannas. Untuk urusan yang ada dalam hati. Artinya apa? Eksternalnya itu jauh lebih ringan daripada internal. Artinya penyakit sebenarnya dalam diri manusia itu yang jauh lebih bahaya adalah penyakit yang berhubungan dengan salah satunya was-was tadi, hati tadi. Bagaimana Anda melihat orang was-was itu? Dia wudu. Selesai wudu, dia bilang, tadi sah nggak wuduku ya? Lihat, itu was-was. Terus dia masuk masjid ini karpet nih kira-kira ada najisnya nggak ya? Itu was-was. Macam-macam. Terus dia ikut imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus balik lagi dia. Tapi udah benar belum ya takbiratul? Bolak-balik sampai akhirnya rakaat kedua, ketiga, baru dia takbiratul. Itu was-was. Ada orang kayak begitu. Ya. Maka kata Nabi SAW apa? Kalau penyakit itu ya ketemu kayak begitu, kata Nabi SAW, fa'amdeh, terabas. Terabas itu maksudnya apa? Yakin ya, dilawan. Yakinlah itu udah benar, selesai. Karena itu dari setan, jelas dari setan, dari iblis. Misalkan dia sudah, jadi dia meyakinkan dirinya, atau mungkin ada orang yang ingatkan, udah benar, wudumu udah benar. Diingetin supaya dikuatkan hatinya gitu loh. Ya, seperti itu. Maka Bapak sekalian, kalau kita list ya penyakit-penyakit ini, nanti saya kasih rumusnya kayak apa. Maka sebenarnya dia punya penawarnya masing-masing. Ya. Kita ini penyakit aslinya kita itu sebenarnya Quran sudah sebutkan. Apa kata Quran? Innal insana, tadi sudah sebutkan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu berkeluh kesah, kikir juga sama masuk ke situ, berkeluh kesah gitu kan. Atau lagi dalam ayat yang lain Allah katakan innal insana zoluman jahula. Zolim. Ya. Zolim dan bodoh, jahil. Maka obatnya zolim apa? Obatnya bodoh, semua kan ada obatnya, ada penawarnya semua. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita Bapak-Ibu sekalian penawarnya. Kita pernah mendengar kan, Aisyah mengatakan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW itu. Kata ada yang bertanya pada Aisyah, maka Aisyah mengatakan kana khuliqal Quran. Akhlaknya Rasulullah itu akhlaknya Quran. Pertanyaan saya sekarang, akhlak Quran itu apa? Supaya nanti Anda pakai itu, kalau sudah tahu nanti Anda pakai. Yang dipakai apanya? Yang dipakai adalah tentunya akhlak-akhlak tadi itu kayak dipasang dalam jiwa kita, sehingga nanti kita
pelan-pelan merasakan kedamaian dan kesejahteraan dan ketenangan hati atau jiwa di situ. Jadi ada seorang ulama di Maroko, dia menulis buku tentang itu, ya, tentang akhlak Quran yang disebutkan tentang Rasulullah tadi itu apa saja. Nomor 1 ternyata apa coba? Adil. Adil itu sekitar 345 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi dia menyebutkan itu sesuai dengan katanya. Adil. Kemudian yang kedua itu rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu 340 kalian. Yang ketiga apa kira-kira? Maaf, ada tapi nggak masuk nomor 3. Yang ketiga itu as-sidq, jujur. Banyak ini ada 22 akhlak, ya. Nah itu yang nanti diinstal dalam diri kita, ya, supaya apa? Penyakit hati itu pelan-pelan hilang, ya. Sombong juga ada nanti, tapi nggak terlalu banyak sombong itu. Makanya izhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha itu melampaui batas, kan. Maka ada bahasa kita mengenal istilah togut, yang itu sebenarnya kata dasarnya togo tadi kan setahu saya. Ceritanya Nabi Musa kan itu kan, izhab ila fir'auna innahu togo. Kenapa Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memperingatkan Fir'aun? Kenapa? Karena Fir'aun itu sudah keluar dari wilayah kehambaan, ya kan? Dia masuk ke wilayah yang harusnya bukan wilayahnya dia, yaitu wilayah ketuhanan. Dengan dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku di Tuhan. Itu sepanjang hidup saya belum pernah tahu ada manusia berani ngaku Tuhan kecuali Firaun. Ya. Saking luar biasanya sombongnya orang ini, ya. Tapi itu tadi, kenapa Anda mulai tahu kenapa ada rahmah tadi itu ya? Beberapa hadis menyebutkan, hadis qudsi menyebutkan Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmatnya Allah berikan di dunia ini, 99 itu di surga. Cuma satu, ibu nyusuin gitu kan. Kadang-kadang saya mikir kalau lihat ibu-ibu nyusuin tuh, aslinya kalau kita mau mentadaburi Bapak sekalian, harusnya kita nangis. Bagaimana tahu bayi itu refleks mengisap, refleks menyedot, ya kan? Bisanya dia cuma maaf jilat-jilat aja bisa aja, tapi dia nggak jilat, dia sedot dengan sangat dengan sangat mahir gitu loh. Makanya di setiap perjalanan kehidupan atau yang Allah tampilkan kepada kita itu tunjuk kepada kita, sebenarnya di situ ada ayat-ayat Allah, ada ayat-ayat Allah sana. Ya, cuman tadi ayat-ayat tadi nggak ada vibes-nya, nggak ada getarannya ke kita. Kenapa? Kita seringnya pakai logika, kita seringnya pakai ilmunya kita nggak pakai wilayah ketuhanannya Allah untuk melihat itu dengan mata keimanannya kita. Kembali ke Fir'aun tadi, sehingga ketika sombongnya tadi Bapak sekalian sudah luar biasa sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini kan kejahatan manusia paling besar mungkin yang pernah terjadi ini Fir'aun. Bukan karena dia bunuh anak, bukan. Bunuh bayi-bayi laki-laki, bukan. Tapi ini kejahatannya. Toro ini melampaui batas. Sehingga waktu Firaun itu ditenggelamkan, jadi waktu mau ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah itu, Allah bilang sama Jibril. Apa Allah bilang? Wahai Jibril, kata Allah, kalau kau seandainya mendengar Firaun itu ngomong dia beriman, dosanya Firaun udah kelewat batas kan? Tapi Allah bilang apa? Kalau seandainya kau mendengar dia mengucapkan dia beriman kepada Tuhannya Musa, maka selamatkan dia. Selamatkan dia.
Apa yang Jibril kerjakan waktu Fir'aun laknatullah alaihi itu lagi berkubang di air itu? Dalam beberapa riwayat yang saya tahu, Jibril sibuk memasukkan pasir ke dalam mulutnya Fir'aun supaya jangan sampai ada lisan Fir'aun mengatakan dia beriman kepada Tuhan yang Musa, karena saking bencinya dan gak sukanya Jibril sama orang sombong kayak begini. Tapi Allah Maha Rahman. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Berarti kasih sayang itu obat nggak? Obat. Maka kalau lagi hati lagi keras, lagi susah hati, lagi nggak enak hati, ngobrol sama orang-orang miskin itu. Ngobrol. Kasih mereka makan. Anda yang bisa makan enak, sekali makan mungkin 500.000, 1 juta sekali makan, beli makanan seharga itu juga kasih ke orang, atau uang segitu juga kasihkan supaya mereka merasakan suatu perasaan yang belum pernah mereka rasakan dengan uang 500.000 itu. Itu obat buat kita. Aslinya nanti kita akan merasa sebenarnya yang butuh untuk bersedekah itu adalah saya, bukan dia yang butuh untuk menerima. Itu sedekah. Ketika seseorang itu Bapak sekalian merasakan kebahagiaan saat menerima, maka aslinya justru dia merasakan kebahagiaan yang lebih besar saat dia memberi. Gitu. Maka merahmah, kasih sayang, memberi itu tuh obat sebenarnya. Ya. Sehingga nanti apa yang Allah inginkan dari situ tuh sebenarnya, supaya apa? Supaya hati kita itu terus terjaga tiap hari, supaya nanti kalaulah hari ini atau besok atau kapan itu waktunya kita menghadap Allah, kita bisa pulang kepada Allah dalam keadaan yang sering kita baca dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Asik hidup kayak begitu ya. Ini kalau orang Padang itu bilang begini, sini banyak orang Padang. Banyak orang Padang. Iyo kan diurang, iyo kan diawak. Ya udah iya aja dah. Itu aja kurang lebih. Mungkin kalau bahasa Quran itu mungkin, kalau bahasa saya itu faiza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi kalau ada orang bodoh yang ngomongin kita, atau kita dikibulin sama nafsunya kita ini, ya kita sudah harus punya benteng. Salam perdamaian. Aku nggak mau gitu-gituan. Diajakin begini nggak mau, itu nggak mau. Jadi jiwanya itu punya pagar. Pagar-pagar itu apa tadi? Amalan, zikirnya kita, kasih sayangnya kita, sabarnya kita, syukurnya kita, tawaduknya kita. Itulah pagarnya. Baik, saya contohkan sebuah kisah supaya Bapak Ibu paham bagaimana kalau iman itu sudah melekat itu, maka orang itu akan tenang sekali itu. Ya. Begini, ada seorang sahabat namanya seingat saya Abdullah radhiyallahu anhu, seingat saya waktu itu lagi makan tiba-tiba ada yang ngabarin, ya Abdullah anakmu mati. Ya Abdullah anakmu mati, meninggal. Dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi deh. Setelah dapat kabar anaknya meninggal, yang ngasih kabar ini kan mungkin kesal kali ya, mbok reaktif sedikit gitu loh. Nah gitu mungkin bahasa ini, mbok reaktif sedikit. Ya Abdullah anakmu tuh mati dibunuh orang. Maka lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kesal ya. Saat dia ngomong sama si orang itu, dia katakan, akhirnya kamu tuh kok gitu banget sih? Nah gitu mungkin bahasa kita. Anakmu mati begini kok kamu reaksinya begitu doang? Dia katakan begini, anakku mati, meninggal, dibunuh orang, itu sudah ditentukan Allah waktunya, jamnya, tempatnya. Tidak bisa digeser maju dan tidak bisa dimundurin. Selesai. Tugasku ngapain? Ya, aku akan urus dia setelah aku makan ini. Gak perlu tergesa-gesa, gak perlu terburu-buru. Itulah namanya tenang. Makanya kalau Anda baca di surat Al-Fat itu ada kata-kata sakinah.
Nanti kalau hati nggak tenang, itu ayat itu bisa Anda pakai untuk Anda baca sambil Anda tempel di hati, di dada. Apa ayat itu bunyinya? Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Ada beberapa banyak kata. Yang paling banyak itu di surat At-Taubah, ingat saya. Ada 6, total ada 6 kata sakinah, ya, tenang dalam Quran itu yang Allah sebutkan secara jelas sakinah. Ya, termasuk yang menjelaskan tentang Rasulullah waktu di Taif itu juga ada itu sakinah. Di situ ada kata-kata menarik. Kenapa Allah mengatakan di situ wallazi, dialah Allah anzala sakinah, dialah Allah yang menurunkan sakinah. Berarti ketenangan itu didapatkan atau diturunkan atau diberi. Diberi dia, bukan didapat. Jadi orang pergi sana, pergi apa bahasa sekarang tuh, pergi liburan, healing ke sana kemari. Kalau Allah tidak mau kasih ketenangan, maka dia tidak akan tenang. Itu poinnya. Karena ketenangan itu bukan didapatkan dari ngelihat gedung, pohon, itu sih ada poinnya. Cuman kalau pakai kata ini yang kita pakai, setahu saya ketenangan itu Allah yang turunkan, masukkan dalam hati kita. Gitu. Supaya apa? Supaya tenang hidup. Nggak usah gerusak-gerusuk. Dikit-dikit was-was, suami lama sedikit pulang, kemana dia? Kawin lagi kah dia? Itu aja kerjaan tiap hari. Anak di pondok, ya anakku gimana ya? Kira-kira makannya gimana? Semua diwas-wasin. Enggak tenang kan? Padahal cukup dengan kalimat, ya Allah, ku titipkan anakku ini di pondok kepadamu. Ya Allah, ku titipkan suamiku kepadamu. Ya Allah, ketika dia bekerja, mau dia pergi kerja silakan, mau dia maksiat urusan dia sama Allah, selesai. Gak usah gerusak. Akhirnya apa? Gara-gara kebanyakan was-was mikir ini itu, apa yang terjadi? Jasadnya kehantam. Itu poinnya. Ngapain hidup kayak begitu? Ada orang ngomongin kita, misalkan gibahin kita misalnya. Gibah itu kan ngomongin sesuatu yang tidak benar dan kita tidak suka, karena gibah itu termasuk dosa besar. Terus kita harus ngapain? Balas di sosmed. Ya Allah, receh banget hidup kita tuh. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau naik level jiwa, hati, pikiran Anda, jangan tumpahkan perasaan di sosial media. Kalau saya, ini orang macam apa ya ini? Tulis di sosmed, bukan apa orang lihat. Bahkan yang paling konyol, urusan rumah tangga pun ditulis di sosmed. La haula wala quwata illa billah. Kaidahnya ada loh, urusan rumah tangga itu kalau ada masalah jangan pernah ngomongin masalah rumah tangga kepada orang yang tidak paham agama. Jangan. Kenapa nggak boleh? Karena solusinya jelas, pasti dia suruh cerai. Pasti cerai. Tapi kalau Anda ngomong sama orang yang paham agama, akan keluar nasihat. Itu poinnya. Jadi jangan lagi ngember. Apalagi Facebook, Instagram dijadikan tempat untuk nuangin rasa. Receh banget hidup. Sudah terlalu banyak sampah kehidupan ini dibuat oleh orang-orang di luar sana. Jangan lagi tambah dengan sampahnya kita. Lebih baik Anda tulis astagfirullahalazim, orang baca dapat pahala, daripada tulis sesuatu yang gak ada manfaat. Kan gitu. Dan Nabi sudah sampaikan salah satu tanda berimannya seseorang adalah apa? Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau mau iman itu tetap stabil, tenang kita, maka kalau tidak ada manfaat, termasuk juga kalau misalkan bukan urusannya kita, maka jangan dikepoin. Jangan dikepoin. Tetanggaku makan paginya apa ya? Hah? Makan siangnya apa ya? Tadi dia makan sama saya, itu beli mobilnya kredit apa cash ya? Ya, apa urusan? Sibuk aja mikirin orang, pikirin hisab sendiri. Jauh lebih penting. Gitu. Sehingga nanti yang terjadi apa? Masya Allah, hatinya tenang, bahagia. Pagi-pagi, Masya Allah, hari ini mau ketemu Allah lagi nih. Lihat, karakternya kita itu baru sekalian, imannya kita itu akan tampak dari lisannya kita nih ngomong apa.
segitu-gitunya katalah orang Arab, segitunya orang Arab yang katakanlah pembawa berita yang ngomongin berita tentang cuaca, perempuan nggak pakai jilbab, tapi kalau dia ngomong tentang perakiraan cuaca ada kata insya Allah di situ, biiznillah. Coba aja lihat. Kita ini kadang-kadang lupa dengan kata kita. Saya bilang tadi, ucapan kita ini hasil dari sini, hasil dari imannya kita. Maka Nabi Ayub itu, ya, kalau kita kembali ke Nabi itu kok bisa dapat gelar kayak begitu? Karena nih saya kasih tahu resepnya. Kalau Anda mau hidupnya damai, sejahtera, tenang, kita contoh Nabi Ayub, maka ada 3 poinnya di situ disebutkan Al-Quran tentang sosok Nabi Ayub. Kok bisa Nabi Ayub itu kayak begitu? Yang pertama, abad. Abad itu apa? Dia menyadari dirinya hamba. Itu abad. Maka potret Quran Nabi Ayub itu tadi sampaikan di ayat, saya lupa surat Sot atau surat Al-Anbiya itu, Nabi Allah mengatakan situ, nanti coba dicari, lupa. Jadi intinya potret yang Allah pakai situlah Nabi, hamba. Jadi pertama, kalau kita mau hidup tenang, maka yang pertama pahamilah bahwa kita hamba. Hamba itu punya majikan, majikan itu yang ngurusin kita, udah itu poinnya. Nggak perlu baper-baperan, nggak perlu susah hati, semua sudah diurus sama Allah, tenang aja. Tugas kita hanya menjalankan ketaatan. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Yang kedua, Nabi Ayub itu dipotret Quran orangnya gemar sekali nyebut atau manggil Allah. Misalkan ada ibu-ibu ya, misalkan ada ibu-ibu namanya misalkan Wati. Terus suaminya WA ke Wati, si ibu Wati itu. Nggak ngapa-ngapain, dia cuma WA. Dia tulis gini kan, Wati titik terus kasih love. Kira-kira Bu Wati nerima itu bahagia gak? Kalau ada yang ngomong bahaya bahaya ya berarti ada seuzon sama suami. Harusnya kalimat begini dalam bahasa tulisan titik-titik itu ada makna. Kayak ya Rob, ya Allah, titik-titik, ya Rahman, titik-titik, nah gitu. Nah Nabi Ayub itu sebenarnya begitu, suka banget nyebut Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit. Kenapa bisa kayak begitu? Karena dia sadar dia abad, hamba, gitu. Kan seru gitu, jadi dikit-dikit Allah sebut Allah terus. Ya, saya dapat cerita teman lah, cerita ada dia temannya juga tuh pengusaha apalah minyak apa segala, tiba-tiba rugi sekian banyak ya, juta dolar apa gitulah. Yang disebutkan ketika dikabarkan bahwa rugi itu enggak panjang lebar, Allah Karim, Allah Rahman, gitu-gitu. Itu Allah. Ya, jadi hidupnya tenang, enggak susah, enggak gerusuk-gerusuk gitu, gerasa gerusuk gitu. Tenang aja lah. Contoh mungkin kalau emang jodoh pasti Allah pertemukan. Kalau nggak rezeki pasti, kalau rezeki kita pasti akan Allah antar ke kita. Selesai. Gitu. Termasuk juga kalau belum waktunya mati. Contoh ya. Ada ibu-ibu pernah ketemu saya di konsul. Kalau nggak salah tuh apa batu empedu gitu. Batunya cuma kecil, secuil gitu kan batunya menurut saya. Yang saya baca kan ada anunya, hasil labnya. Tapi takutnya luar biasa, takut luar biasa. Terus saya tanya sama ibu itu, saya bilang, Bu, ini saya ngomong sesuai dengan apa yang saya paham ya. Saya bilang, Ibu pernah kolik nggak? Kolik itu nyumbat, terus sakitnya luar biasa, tapi tetap guling-guling gitu. Nah, itu kolik namanya. Enggak. Pernah sakit banget nggak? Enggak. Terus ibu kenapa susah hati kayak begini? Sebab katanya ini harus dioperasi begini segala. Nanti kalau operasi lihat ya, nanti kalau kata-kata kalau itu, kalau operasi nanti kan begini saya bilang. Ibu-ibu tahu saya ngomong sama ibu itu. Saya bilang, Bu tenang aja, saya bilang. Dengan atau tanpa penyakit ini ibu pasti mati, saya bilang. Jangan marah. Jangan marah. Dokter ini kasar banget, entar dulu. Saya juga sama. Kita nggak tahu bisa jadi ibu duluan atau saya duluan, nggak tahu.
Tapi bukan karena penyakit kita itu meninggal bukan karena penyakit, pahami baik-baik. Ya. Tapi karena udah waktunya. Ya kan? Mau ada penyakit mau enggak mati juga kita. Ini kan keyakinan gitu loh menurut saya. Supaya jangan ini gara-gara batu secuil kayak begitu hidup Anda berantakan. Maka kata guru saya begini, kalau Anda tidak siap iman, tidak siap hati, jangan medical check up. Paham? Ya, jangan medical check up. Kenapa jangan medical? Sebulan mungkin kolesterol normal misalkan kolesterol normal itu berapa? Lupa. Sebulan mungkin 100 lah mungkin gitu kan. Tiba-tiba dapat hasil medical check up. Tadi kan normalnya 100 misalkan itu kan. Hasil medical check up-nya kolesterol dia 107. Langsung dikasih bintang dan merah. Gak bisa tidur semalaman. Apalagi hidup kayak begitu. Gitu, jangan medical check up. Udah nikmatin aja. Hidup. Tetap akhirnya ibu tuh akhirnya pulang, yang saya kejar apa? Ibu tuh pulang dengan riang gembira, itu aja. Nih bu, nanti minum ini ya, tek ini. Tenang aja bu, gak usah sering-sering dilihat hasil USG-nya. Karena dia punya tumpukan, ada CT scan, ada USG untuk batu secuil. Itu maksud saya, hidup banyak orang kayak begitu. Sayang bu, pak. PR umat ini masih sangat banyak. Jangan bebani lagi dengan sampah-sampah emosi kita yang nggak habis-habis gitu loh. Ya, seperti itu. Ada juga ceritanya bapak-bapak. Ini bukan, saya dapat ceritanya juga. Jadi ceritanya begini. Bapak itu sekian lama minum kopi, anteng aja minum kopi aja, tidak ada masalah minum kopi. Entah kayak gimana ceritanya. Dia tes alergi. Jadi waktu dia minum kopi sepanjang tahun itu dia baik-baik saja. Setelah dia tes alergi ternyata dapatlah hasilnya bahwa dia alergi kopi. Oke. Anda tahu apa yang terjadi berikutnya? Setelah itu dia tidak bisa lagi minum kopi. Tidak bisa. Mau hidup kayak begitu? Kalau saya sih nggak mau. Ngapain? Ya. Jadi ya tadi ketenangan hati, kemudian hati itu isi nanti dengan kasih sayang, ilmu, cinta, ya, lenturin hatinya, kerasnya hati. Karena hati yang keras itu untuk penyakit nggak penyakit. Mungkin bahasa kita kalau mungkin di lab itu namanya mungkin fatty liver, perlemakan hati. Kenapa dia berlemah? Kenapa dia suka tiba-tiba makan tepung nggak habis-habis? Kenapa dia suka banget makan gorengan? Kenapa dia tiap hari makan nasi goreng segala macam? Nggak berhenti-berhenti? Kan ada sesuatu di situ sebenarnya. Yang kaitan dengan apa? Ada perintah. Ya. Dari siapa? Ini. Jadi sebenarnya otak kita ini komandannya itu ada di sini, di perut. Dialah yang menggerakkan sebenarnya. Ada makanya dari istilah dalam dunia itu namanya gut brain axis, GBA. Gut itu GUT, gut brain axis. Jadi hubungan aksis antara otak sama perut atau pencernaan. Apa yang dirasakan di sini akan memberikan rasa ke sini, gitu. Artinya begini, semakin bagus yang masuk ke dalam ini, semakin bagus rasanya ini. Cuman ada cumannya. Kita tuh kata mereka, para ilmuwan tuh mengatakan ada 3 otak. Otak pertama ini kan, otak kedua ini punya otak nih. Perut khususnya kita. Otak ketiga ini, hati. Jadi kayak dia nih pengendali ini. Makanya ya, kalau masuk ke tema atau babnya tentang iman, Bapak sekalian,
Maka kalau sudah masuk ke bab atau tema tentang iman, maka yang salah satu yang kita minta banget sama Allah agar apa? Agar diberikan kenikmatan dalam semua ketaatan dan keimanan kita, sehingga kenikmatan tadi akan jauh lebih nikmat darinya. Makanan lah pokoknya. Ya, contoh nih, saya makan apalah sih? Nanas, saya suka banget sama, misalkan saya suka banget sama, saya makan nanas. Kalau saya suka banget sama nanas, kira-kira saya akan makan cepat-cepat atau perlahan-lahan? Pelan-pelan kan? Karena saya menikmati. Paham? Artinya bahasa ini saya pakai ke ibadah. Paham? Maka kalau sudah masuk ke bab ibadah, ini kan receh. Apa? Nanas ya bagus, tidak masalah, baik-baik saja sehat. Cuman orang yang bisa makan bakso, katakanlah dia suka bakso, dia suka nasi goreng, dia bisa makan dengan sangat lahap dan pelan-pelan. Kenapa dia tidak bisa lakukan itu dalam ibadahnya dia? Itu poinnya. Bawa sholat itu yang pelan-pelan, tumaknina, hayati yang disampaikan. Lagi ngobrol sama rajanya langit sama bumi. Habis sholat jangan langsung kabur. Ngomong dulu sama Tuhan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ngomong, beradablah sama Tuhan. Itu poinnya. Baru kenikmatan dari ibadah itu masuk, nempel. Sehingga nanti ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau dia butuh pertolongan Allah, kalimat hasbunallahnya itu ada getaran. Gimana mau ada getaran? Sholat buru-buru, ngaji buru-buru, mungkin sehari rutin baca 1 juz misalkan, tapi ketika baca 1 juz di halaman pertama sudah mulai mikir halaman terakhirnya jam berapa ya selesai. Gak ada nikmatnya. Apa nikmatnya? Ya, coba nanti dicoba di rumah. Anda cari mihrab sendiri. Mihrab itu tidak mesti kayak begini mihrab, enggak. Anda bisa satu tempat, Anda bentangi sejadah, Anda kasih pembatas, itu mihrabnya Anda. Lalu bacalah doanya Nabi Adam itu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa baca terus sampai apa? Kan doa sering banget dibaca itu kan? Tapi doa dibaca tapi nggak ada juga air mata netes tetes pun. Kenapa? Karena kita nggak ada rasa di situ. Cuma sekedar baca Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa seterusnya lah. Mulai itu. Jadi nanti kalau sudah dapat rasa-rasa itu Bapak sekalian, maka pelan-pelan si penyakit-penyakit hati ini akan hilang. Marah, Nabi ngelarang nggak kita marah? Dilarang nggak? Dilarang lah. Kan ada hadisnya itu lah. Kita kan lah takdob itu. Mana SD udah tahu hadis itu. Lah takdob wala kal jannah kan gitu kan? Jangan marah. Berarti nggak boleh marah? Boleh. Marahnya urusan apa? Agama. Ini sekarang Palestina digituin, marah kita. Saudara kita di sana gituin, marah kita. Itu marah. Bukan marah sama anak. Marah sama anak boleh nggak? Boleh kalau memang ada sesuatu yang memang layak kita menegurnya dia. Tapi bukan dalam konteks marah. Nah, gitu loh. Maka saya sampai detik ini saya pakai WhatsApp. Saya belum pernah pakai emoticon marah itu enggak pernah. Karena buat saya vibrasinya nggak enak. Kalau saya kalau nulis ke orang, saya tidak pernah pakai tanda seru lebih dari 1 untuk menekankan sesuatu. Karena sudah kalau lebih dari 1 kayak orang marah. Saya dirasakan. Karena saya tuh ngerasain itu gitu loh. Nanti jam 7 datang ya, tanda serunya 3. Apa maksudnya gitu loh? Gitu. Kita latih diri kita sekalian. Ya. Nah, tadi kembali ke Nabi Ayub tadi. Yang kedua kan baru kan? Yang kedua tadi apa? Sering-sering nyebut Allah. Pokoknya apapun Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Aziz, Ya Jabbar. Sebut aja. La haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Gitu-gitu keren. Jadi lisannya itu sering nyebut nama Allah. Termasuk juga
Yang cara paling mudah adalah apa? Sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi ada seorang bertanya kepada seorang syekh ya. Jadi dia bertanya gini, bagaimana kedekatan para sahabat atau para salafus soleh itu dengan Al-Quran? Dia mengatakan sedekatnya kalian dengan WhatsApp-nya kalian itu. Gitu. Jadi kemarin saya lihat satu video anak umur 10 tahun ya, anak umur 10 tahun sudah selesai Quran 30 juz. Terus ditanya resepnya apa. Anak itu ngomong, nanti saya posting juga ya. Dia bilang bahwa ya saya sama ibu saya dibiarin aja kalau memang main, tapi waktunya saya belajar. Terus yang paling luar biasa dia bilang begini, dia bilang bahwa saya itu di rumah, kata dia, saya itu tidak pernah melihat ibu saya itu kalau tidak dia ngobrol sama orang atau mengerjakan sesuatu kecuali ibu membaca Quran. Keren kan? Itulah teladan. Maka zaman sekarang ini Quran itu teladan. Ya, yang Quran itu teladan. Itu yang kedua. Ya, termasuk juga Quran itu adalah obat. Dia adalah penyembuh. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, salah satu yang kita minta kepada Allah agar ketika kita baca Quran itu, ya kita berdoa, dan itu salah satu saat yang kita dekat dengan Allah dan dekat dengan malaikat-malaikatnya Allah. Maka ketika baca Quran itu, selain kita membaca, kalau ada ayat-ayat tertentu atau sesuatu yang membuat kita itu tersentuh, maka angkat tangan dan berdoalah. Termasuk minta sama Allah, ya Allah jadikan setiap huruf yang kubaca ini ya Allah membersihkan penyakit-penyakit dalam hatiku. Bahkan termasuk juga kita minta sama ya Allah jadikan setiap huruf yang kubaca ini ya Allah menjadi penyembuh bagi penyakit jasadku. Emang Quran bisa menjadi penyembuh bagi penyakit jasad? Bisa. Ya. Mungkin saya nggak ahlinya, tapi saya dapat cerita teman-teman peruqyah itu, masya Allah, kanker bisa hilang. Jadi sebenarnya kalau ditarik ke belakang, sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa sebenarnya penyakit fisik itu tuh manifestasi dari racun, emosi, atau mungkin dia terkena gangguan sihir, jin, segala macam. Artinya kalau ini yang diperbaiki di awal, maka ini akan cepat banget sembuhnya. Syaratnya apa? Yakin aja. Ya, kata Nabi SAW begini, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis itu setahu saya hadis yang lemah, tapi tidak apa-apa, bisa kita pakai aja, atau bukan buat ibadah. Jadi nanti kalau ada yang sakit, sedekah aja atas nama dia, minta sama Allah, ya Allah sembuhkan si A, si B, orang tua saya, dengan sedekah itu kan boleh. Kayak seperti itu. Nah, yang terakhir sekalian adalah awwab. Awwab itu apa? Cepat banget bertobat. Itu Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub alaihissalam itu kalau dia ada sesuatu, itu Quran menggambarkan itu sosok yang awwab. Awwab itu kalau ada bahasa umumnya adalah ketika melakukan suatu dosa, masalah segala macam, maka dia cepat sekali bertaubat. Itu resep punya mental iman gitu ya, kokoh dari Nabi Ayub. Tentunya kalau kita belajar Nabi SAW juga pasti jauh lebih dahsyat dari itu. Ya, tapi Quran itu kan semuanya pelajaran. Ya, makanya ayat-ayat dalam Quran atau surat-surat Quran itu dipakai Rasulullah ya. Ketika momen-momen tertentu, contoh ya. Surat Yusuf ya. Surat Yusuf itu kan menceritakan tentang bagaimana kelakuannya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Anda bayangkan ya, akhirnya setelah sekian lama hilang dan tiba-tiba jadi menteri gitu kan, menteri pangan lah masalah gitu kan. Tiba-tiba nongol lah saudaranya tadi. Ya, oh ini saudara kami Yusuf. Kalau Nabi Yusuf ini pakai kekesalannya, mungkin dipenjara namanya itu. Dulu buang aku ke dalam sumur kan gitu kan. Tapi apa yang Nabi Yusuf katakan? Apa yang Nabi Yusuf katakan di situ, itulah yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Mekah. Ghufirallahu lakum. Allah sudah maafkan kalian semua. Nah gitu.
Itu besarnya jiwa kasih sayang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah sudah maafkan semua. Aku maafkan kalian sebagaimana Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Indah kan Nabi gitu tuh, makanya kalau kita belajari ya sekalian bagaimana sosok Nabi SAW itu lebih detail, tapi bukan sekedar belajar biasa, tapi coba munculkan rasa di situ gitu loh. Kita akan rindu pastinya. Jadi bahkan ada guru saya itu mengatakan, saya tuh duduk di pelataran Masjid Nabawi 5 menit saja, kata beliau, sudah cukup membuat saya untuk pulang ke Indonesia untuk berkarya dan beramal lebih baik. Kita duduk 12 hari, gak ada perubahan, karya gak ada, amal gitu-gitu aja, semangatnya cuma di Mekah Madinah doang, ketika di sini tinggal semua. Gak ada rasa. Ya gitulah. Maka habis sekalian, poin utamanya di sini yang saya pengen sampaikan itu adalah bahwa raga ini lagi disampaikan dia cuman tentaranya aja. Dia cuma tentara aja. Di penyakit-penyakit yang ada pada fisik kita ini, apalagi penyakit yang sifatnya kronik, degeneratif, itu maka yang perlu kita lakukan adalah kita mulai melihat sampah-sampah emosi hati kita untuk kita bersihkan dengan amalan-amalan. Berarti di sini masuk bab keikhlasan. Ikhlas itu obat nggak? Tanda kutip iya. Keikhlasan itu obat. Keikhlasan untuk apa? Untuk menerima. Keikhlasan untuk memaafkan. Ya, sudah sering saya sampaikan di banyak, mungkin kalau dilihat di YouTube saya itu, ya, orang-orang yang penyakitnya berat itu sebenarnya ya balik-balik ternyata salah satu yang perlu dia lakukan adalah fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Gak ada gunanya. Ya, karena kalau seandainya contoh begini nih ya, ada seorang anak, ya, ini contohnya, anak ini dulu misalkan kan ada di beberapa tradisi beberapa suku nitipin anak ke saudara, katanya begitu, saya nggak tahu juga, katanya begitu. Tapi katakanlah ini case-nya bukan karena dititipin, tapi karena memang masalah ekonomi, misalkan punya 2 anak. Anaknya ini dititipkan ke saudaranya, satunya diperawat orang tuanya, satunya diperawat sama saudaranya. Anak ini kan punya bahasa cinta, punya bahasa kasih sayang, ya. Kalau tidak ada pembinaan agama, ilmu kepada anak tadi dan tidak dijelaskan kenapa dulu dititip, mungkin keterbatasan ekonomis, misalkan meskipun itu alasannya tidak bisa diterima juga, maka anak ini akan tumbuh menjadi anak yang berpikir why me? Kenapa saya dititipin? Kenapa saya yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya? Kenapa? Yang muncul apa nanti? Dendam. Gitu. Maka sekarang kan penyakit-penyakit yang hubungannya dengan inner child kan banyak kan? Kalau mau pakai inner child harusnya kita belajar dari siapa? Dari Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Nabi Ismail itu layak banget mendapatkan inner child. Kenapa layak? Lagi bayi ditinggalin, coba sekian tahun, tiba-tiba sudah ketemu dalam kondisi sudah gede, udah dewasa, sudah beristri lagi. Kan gitu ceritanya kan kalau salah. Tapi kok bisa jadi soleh kayak begitu? Harusnya kan ya, kalaulah kita pakai hukum inner child beneran, makanya harusnya Nabi Ismail itu anak yang punya hutang pengasuhan, ya kan? Tapi kok bisa kayak begitu? Itu panjang penjelasannya. Salah satu tema yang dipakai karena kesolehan ayahnya. Ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim itu beberapa riwayat, tapi tidak tahu nih sahih atau tidak, itu mengunjungi Nabi Ismail dan Hajar ya. Itu kan tinggalnya di Palestina kan, itu kan di Mekah, jauh itu. Itu beliau alaihissalam mengunjunginya dengan menggunakan buruk. Ada beberapa riwayat katanya begitu. Tapi babnya di sini adalah apa? Solehkan. Kalau anak-anak mau bagus, mau benar, maka bapak dan ibunya juga harus baik, harus soleh atau harus soleha. Maka mulai sekarang apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan ini, salah satunya adalah tingkatkan amal solehnya kita mulai sekarang. Terus kalau saya punya begini gimana? Bukan punya sih,
Ada hal-hal yang dulu pernah saya lakukan dengan anak gitu kan. Saya sering ninggalin, saya begini-begini, apa itu udah minta ampun, minta maaf, taubat sama Allah, semoga Allah perbaiki itu aja. Supaya nggak nyesel. Gitu. Ya. Nah, baru sekalian jadi mudah-mudahan itu bisa didapat ya, apa namanya? Karena Quran itu obat, lagi sampaikan Quran itu obat. Maka dapatkanlah ketenangan, kebahagiaan, keceriaan tadi dalam semua aktivitas ibadahnya kita. Itu supaya apa? Supaya jasad ini ikut-ikutan sehat. Karena kalau hatinya sehat, kan Nabi sudah jelaskan. Iza solahat sodaha jasada kullu, kata Nabi. Kalau kolbunya sehat, maka sehatlah semua. Wa iza fasadat jasada kullu. Gitu. Dan ini kan banyak sekali tema atau mungkin itunya itu penyakit yang terjadi, dan tiap-tiap kita itu beda penyakit. Ya, maka yang paling tahu tentang Anda ya Anda sendirilah. Ya, seperti itu. Nah, baru masuk Ibu sekalian ke tema, katakanlah setelah ini udah beres nih, jiwanya, hatinya, emosinya tertata, gampang nggak? Nggak gampang. Udah gampang, beneran nggak gampang. Jadi kalau Anda sudah mulai paham begini, Anda sudah mulai akan tahu syariat itu kan gini. Nabi katakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat rupa kalian, kata Rasulullah. Ya, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah lihatnya hati kalian. Berarti hati kan kuncinya kan. Maka sekarang saya tanya, ibadah puasa itu fungsinya apa? Apa yang mau Allah bersihkan dari diri kita? Kalau Anda jawab hati, dasarnya apa? Satu. Sekarang saya tanya lagi, sholat itu fungsinya apa? Yang mau dibersihkan apa? Karena udah 10:30, saya jawab aja. Kan Nabi udah pernah bilang dalam sebuah hadis, betapa banyak orang-orang yang buat di Ramadan itu mereka berpuasa menahan lapar, menahan haus kan gitu kan, tapi mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus saja. Kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka tidak meninggalkan apa? Bohong, fitnah, dusta, kan gitu kan? Berarti yang sebenarnya mau dibersihkan dari puasa itu apa? Hati. Artinya apa? Hati itu nanti akan relate dengan keimanan. Maka supaya iman itu tetap baik, tetap stabil, tetap terjaga, maka Allah maunya kita jangan banyak-banyak makan. Kan gitu. Ibnu Qayyim menyebutkan itu dalam kitabnya, bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang, bahkan lemahnya hati kita itu adalah banyak kan. Yang pertama, yang kedua apa? Banyak bicara yang gak penting, bergaul dengan orang toksik. Itu lemahnya iman. Ada 5 tuh. Sholat sama, kita baca ayatnya, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, kan itu. Berarti yang mau diperbaiki dari sholat itu apa? Hati. Gimana mau sholatnya membersihkan hati? Sholatnya terburu-buru. Jadi saya kadang-kadang nggak habis pikir, ada orang terawih mau cepat-cepat, kenapa cari cepat-cepat? Gitu. Baca Quran pelan-pelan. Nabi itu pernah baca satu ayat dari malam, tengah malam sampai subuh, cuma 1 ayat. Karena menikmati banget. Aisyah pernah disebutkan, Umar, sehingga saya itu mewatin rumahnya Aisyah, di depan itu tiba-tiba Umar itu bukan tiba-tiba, Umar mendengar Aisyah membaca itu sambil terisak-isak. Ayat yang dibaca apa? Innama ashku basi wa husni ilallah. Ayat ini dibaca terus. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku kepadamu ya Allah. Itu doanya Nabi Yakub itu kan. Innama ashku basi wa husni, itu terusnya. Terisak-isak Aisyah baca ayat itu. 1 ayat. Itu namanya menikmati. Sehingga nanti apa yang terjadi Ibu sekalian? Ada rasa di situ. Ya, sama juga sekarang kadang-kadang saya lihat ada orang, wah ternyata susah ya hidup sehat itu gitu kan. Susah nggak? Susah. Susah nggak? Jawab aja, susah. Susah. Contoh nih, Anda mau sehat?
Serius? Saya ajarin ya, tapi diikutin ya. Mulai kapan? Mulai besok. Nanti besoknya mulai besok lagi gitu. Kalau Anda mau sehat, mulai sekarang, simple. Ini mau pakai temanya apa nih? Babnya apa? Kalau saya sebutkan paling gampang, kalau Anda mau sehat, banyakin puasa. Selesai. Banyakin puasa. Dan buanglah beban-beban hidup yang tidak perlu, terutama obesitas emosi itu. Kaki sakit, dengkul sakit, padahal pengen jalan-jalan. Nah gitu misalnya. Obesitas emosi itu yang pertama. Banyakin puasa. Artinya apa? Jangan terlalu banyak makan. Insya Allah sehat. Itu dulu deh. Kemudian baru masuk lagi misalkan. Caranya lagi gimana? Orang banyak sakit sekarang itu. Tadi ada puasa, ada emosinya itu dianukan, apa tuh namanya, dijaga. Ya termasuk juga di sini adalah kalau Anda punya sesuatu yang sifatnya kebahagiaan jiwa Anda pengen Anda kerjakan, kerjakan aja. Contoh mungkin ibu-ibu udah lama banget tidak gardening atau bercocok tanam, berkebun. Coba pergi ya, mungkin kebun orang, kayak kebun anak, kayak kebun siapa gitu, sehingga anunya tersalurkan. Maka kalau salah satu guru saya itu karena beliau tiap hari ketemu dengan orang yang toksik, tiap hari, bukan tiap hari, nggak tiap hari sih, beberapa hari dalam satu pekan. Itu dia dalam 1 bulan atau per 2 bulan itu wajib mancing. Buat cari ikan, enggak, ikannya dapat, masukin lagi mungkin. Karena buat dia, yang dia cari di mancing itu apanya? Ketika strike, kalau dengan gitu kan, nah itu dia yang cari doang. Gitu. Habis itu ya buang lagi ikannya. Nah itu Anda cari itu. Kalau mungkin bahasa saya itu makanan jiwanya kita. Gitu. Ada orang yang makanan jiwanya ngapain? Nulis. Ada. Buat rilis. Gitu. Macam-macam. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebenarnya simpel kok. Anda kurangi aja mulai sekarang. Misalkan nih, kalau benar-benar mau serius, kurangi gula pasir. Simpel kan? Simpel. Cuman susah kan? Biasanya otak ngeluhnya kita langsung jalan tuh. Nanti kalau bikin sambal gimana? Iya kan? Otaknya nggak diajak bekerja. Kalau bikin sambalnya gampang. Anda nggak pakai apa namanya? Nggak pakai gula, pakai madu juga bisa. Kalau cuma pemanis, gitu. Pakai kurma juga bisa, misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua apa misalkan? Coba dalam 14 hari lah, 2 minggu gitu, jangan ada tepung terigu yang masuk ke badan Anda. Baru sebentar aja udah ribut. Siap nggak? Kalau nggak siap nggak usah. Nggak ada yang maksain kok. Jadi berarti kami selama 2 minggu ke depan nggak boleh ada produk tepung terigu masuk ke badan kami. Kalau mau disiplin iya, latihan. Baru ngomong kayak begini keluar sudah muncul roti kan. Komplit sudah itu kan. Ada terigunya, ada gulanya. Kalau pas gitu inget-inget aja wajah saya. Siapa tahu nggak jadi makan. Enggak lah. Ya makan aja kalau makan. Ini kan judul latihan doang. Berarti dong nanti kalau kita ngomong gini, itu jualan di luar gimana kan gitu kan? Mikirnya gitu kan? Gampang kalau tanya. Anda borong aja itu, beli lalu Anda sedekahin ke orang. Pahala juga kan? Kan yang mereka butuhkan adalah produknya atau jualan mereka kan laku, laris. Udah selesai. Mau Anda makan boleh, nggak makan boleh. Itu kalau saya, nggak usah susah hati.
Nanti kalau dokter ngomongin gorengan terus nggak boleh makan, nanti pedagang gorengan kehabisan omset. Setahu saya sampai sekarang nggak berubah, tetap aja ramai itu. Ya bahkan untungnya lebih besar kalau jualan gorengan daripada punya minimarket. Coba lihat, ada hitungannya itu. Jadi kalau mau bisnis yang cepat balik modal, semoga video saya ini nggak dipotong ya. Alhamdulillah Dr. Zaidul sudah menganjurkan makan gorengan, bahkan berbisnis gorengan. Soalnya video saya kan banyak banget benar nggak jelas. Sampai orang tanya, dokter ini produknya dokter nih buat apa tuh? Terakhir tuh pelangsing kan, gambar siapa itu. Ada juga yang buat dengkul. Jadi kalau Anda lihat ada iklan saya di Facebook, itu bukan saya. Saya bisa pastikan itu bukan saya, karena saya tidak pernah pasang iklan. Sekarang yang paling konyol lagi pakai AI. Jadi kayak saya ngomong Allah gitu. Ada juga itu saya, karena gini bos kan, saya nggak tahu produk itu apa dan beberapa itu nggak jelas bahannya apa, isinya apa. Ya, ada pernah sampai seorang ketua majelis ulama mana saya lupa itu sampai bilang setelah minum itu tuh apa keliengan dia, bahkan sampai mau pingsan gitu loh. Jadi kalau ada ketemu iklan yang pakai wajah saya, video saya, jelas bukan saya itu yang iklan. Semua termasuk itu. Iya. Kasih aja ke gajah nanti Bu. Nanti kalau ada yang buat pelangsing itu, Ibu minumkan ke gajah. Siapa tahu gajahnya langsing. Ya. Jangan ya, jadi yang banyak tuh ada yang darah tinggi, bahkan yang terakhir itu muka Zaidul Akbar babak belur. Ada kan? La ilaha illallah itu orang. Tapi itu kayaknya bukan dari Indonesia. Ngeremotnya kayaknya. Jangan beli ya. Saya bilang jangan beli karena itu bukan saya juga. Ya, seperti itu. Kalau mau produk resmi saya ada tokonya. Ya, begitu. Termasuk kalau mau umroh sama saya juga ada waktunya. Ngomong dikit itu di depan tutup layar. Soalnya Februari nanti kalau ada yang mau ikut, Februari tanggal 1 kita umroh, kita belajar bareng nanti insyaallah. Nanti di depan counternya ada tuh. Nah baik, kita kembali ke ini tadi sekalian, ke apa tuh namanya, penyakit tadi gitu kan. Maka kalau kita tadi, kalau bab sekarang kita masuk ke temanya fisik atau jasadnya kita, sebenarnya saya sampaikan berulang kali, sebenarnya badan kita itu dia bisa repairing sendiri, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Beneran ya. Anda tadi saya sampaikan tadi ada gula, ada tepung, sebenarnya ada 2 lagi sih, nggak usah lah ya, nanti Anda nggak bisa tidur. Mau diterusin tapi dikerjain ya, insya Allah gitu kan. Insya Allahnya saya nggak yakin. Insya Allahnya saya yakin. Yang kedua, yang ketiganya apa? Minyak goreng nabati. Udah tahu lah. Kalau susah hati kan, ya Allah gimana nasib saya habis ini gitu. Yang keempat apa? Nasi putih. Berarti nggak boleh makan karbo, boleh dong. Kan karbo banyak. Ubi-ubian itu tuh Anda tahu yang di Jepang itu, Okinawa itu. Kalau Anda yang pernah lihat dokumenter Netflix, bukan Netflix, dokumenter lah. Tentang orang-orang yang hidupnya 100 tahun. Ada yang saya lihat itu ada umurnya 90 tahun, nggak pakai kacamata, masih bisa masukkan benang ke dalam jarum. Ternyata salah satu yang mereka rutin makan konsumsi tiap hari itu adalah ubi ungu. Ubi ungu. Jadi ubi-ubian itu seratnya bagus. Jadi kalau sekarang, berarti dokter kalau kami mau ganti nasi ke ubi-ubian bagus nggak? Bagus. Ubi jalar, ubi ungu. Tapi karena kita memang sukanya gorengan, ubi ungu pun dibikin keripik, di tawang mangu. Semua digoreng. Sampai akhirnya kata teman saya itu apa ya? Kata dia begini, supaya dia menyenangkan hati saya gitu. Dia bilang, dok ini nggak apa-apa dok. Dia kasih gorengan kan. Ini apa, ada bawang, tempe apa segala. Ini tempe yang direbus pakai minyak gitu.
Ya, framingnya agak diubah sedikit. Kayak gitulah. Itu. Ya, mudah kan? Mudah. Jadi kita nggak makan kalbu, makan jagung ada, sorghum ada, ubi ada, beras coklat ada, banyak. Dan insya Allah tetap hidup kita, jangan khawatir. Dan jangan pakai istilah nanti kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Saya kasih tahu ilmunya ya. Anda tahu karbohidrat itu tidak bisa memberikan sinyal kenyang yang lama. Justru malah dia akan cepat membuat kita lapar. Kalau Anda mau kenyangnya lama, maka makan protein. Nah, gitu. Protein itu ya telur, daging, ikan, gitu kan. Gitu. Gampang? Gampang. Jadi itu mulai ditulis. Nah, selanjutnya gimana? Resep sederhananya aja ya. Dalam hari-hari Anda masukkan serat. Serat itu dari mana? Sayur, buah, minyak-minyakan, serat. Ya. Ya, buah-buah begini. Serat. Jangan di jus. Kenapa jangan di jus? Karena kalau Anda jus, gulanya naik. Udah gulanya naik tanpa Anda kasih apa-apa, Anda kasih gula lagi, kasih susu lagi. Jadi akhirnya apa? Rutin, saya tuh rutin mengkonsumsi jus nanas 2 kali sehari supaya BAB lancar. 3 bulan saya ngecek gula darah ternyata naik. Dan nanas segini, sisanya gula, susu, gitu-gitulah. Jadi kalau makan buah, ya dimakan, gitu, ya dimakan pakai mulut, gitu ya. Jadi sayur, buah-buahan. Kemudian apa lagi ibu sekalian? Nah, itu yang di dokumenter itu salah satu yang membuat mereka itu juga apa tuh namanya? Badannya bagus gitu ya, apa sehat, jadi umur 90 tahun masih bisa nyangkul. Kita kayaknya 60 tahun sudah susah jalan. Ini kacang-kacangan. Jadi menunya pasti ada nut and seed, kacang dan biji-bijian. Itu. Jadi nanti kalau masak nasi, nasinya dicampur sama biji-bijian. Biji-bijian contohnya apa? Biji kacang hijau, biji habatus sauda. Tuh. Ada yang sudah jadi produknya itu. Nanti kalau saya sebutin nanti diiklanin lagi. Udah ada. Jadi campurkan ke dalam nasi supaya apa? Nasinya berserat kalau masih makan nasi. Gitu. Oke? Lalu apa lagi Ibu sekalian? Sayur, buah, kemudian makanan-makanan fermentasi. Ini udah apa namanya dimasukkan dalam menu-menu masakan Anda. Kalau dokter minuman atau ada makanan atau minuman fermentasi nggak yang saya minum tiap hari? Hampir-hampir ada. Umumnya probiotik, umumnya probiotik. Jadi kalau biasanya pagi-pagi itu kalau saya nggak mau makan, dan memang saya lebih sering nggak makan kalau pagi. Itu kalau nggak pilihannya saya ngopi pahit, nggak pakai gula, karena sudah merasa hidupnya manis dan indah. Jadi nggak pakai gula merah, gula apa nggak usah. Nah, kopi. Nanti kopi itu akan menahan rasa lapar saya sampai siang sampai sore. Itu yang pertama. Tapi tergantung Anda cocok kopi atau tidak sih. Kalau misalkan saya asam, bisa pakai pilihannya 2. Kan ada Arabica, ada Robusta. Kalau yang lebih tidak asam itu setahu saya Robusta kalau nggak salah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Saya akan minum rimpang. Jadi pagi-pagi itu saya lebih suka pagi-pagi itu tidak banyak asupan makanan masuk. Bahkan sekarang ini saya beberapa waktu belakangan ini lebih senang namanya itu apa ya? OMAD. One meal a day. Sekali makan sehari. Jangan diikutin. Kalau Anda
yang biasanya perlu asupan makanan lebih banyak, ya, jangan diikuti. Tapi kalau Anda yang bisa, tidak apa-apa. Jadi makan, contoh gini, maksudnya gini, sehari kebutuhan kalori kalau salah orang dewasa kita ini sekitar 2000-an. 2000-an itu sebenarnya Anda bisa pecah-pecah dengan berbagai macam makan, ya. Tapi boleh nggak sekali makan bisa sampai 2000? Boleh-boleh aja. Sehingga nanti waktu sisa yang lain itu tubuhnya ngedetox, gitu maksudnya. Berarti sisanya itu ngapain? Anda minum air, minum kopi, makan buah. Jadi makannya cuma sekali doang. Kapan makannya? Yang jelas jangan malam. Tapi boleh sih malam, ya. Beberapa yang terakhir saya baca itu dia cuman makan tuh terserah aja makannya kapan aja, cuman lebih baik jangan malam kalau saya. Paling bagus siang. Gitu. Jadi tubuhnya terus di detox gitu-gitulah. Karena nggak ada makanan kan. Apalagi tambah dengan tadi ramuan tadi. Itu jadi kayak begini nih. Ya, apa nih, kencur, kunyit. Ini lain kali kalau bikin, kalau saya sekarang guru saya ngajarin jangan dikupas kulitnya. Karena kulitnya itu masih banyak yang bermanfaat di situ. Cuci bersih aja. Cuci bersih lalu siksa dia. Dikeprek. Kalau dikeprek dia akan marah. Marahnya gimana maksudnya? Mengeluarkan aroma kan? Itulah zat pertahanan dirinya mereka. Jadi kalau menurut saya kayaknya lebih tersiksa mereka kalau digeprek daripada dipotong. Aromanya lebih kenceng kan? Gitu. Jadi geprek, bersih, cuci. Nah cari jahe juga, jahe kayak begini. Kan sekarang banyak jahe impor, jahe hibrid kita bilang. Jadi kalau nanti bikin jahe begini, cari jahe lokal aja, kecil-kecil, jahe merah, jahe hibrid itu, ya. Jadi gepreknya jangan curin. Formulanya gimana? Formulanya kalau saya biasanya tuh tidak mungkin single, itu kaidahnya. Tidak mungkin saya minum jahe doang. Pasti ada campuran yang lain. Entah itu Anda campurkan dengan lengkuas, entah itu Anda campurkan dengan serai, ya, jangan sendirian dia. Itu biasanya formulanya begitu. Formula yang kedua gimana? Ada satu rimpang, ini kan rimpang, ada satu rempah. Itu formula kedua. Jadi kalau sudah kayak ini ngerti, kalau dengan catatan Anda nggak ada penyakit, tukar-tukar aja. Ya, tapi beberapa bahan itu memang punya efek hipotensif, menurunkan tekanan darah, ya, atau menurunkan gula darah. Itu agak hati-hati saja, terutama misalkan kayak kayu manis. Kayu manis ini dia efek nurunin gula darahnya cukup kuat, sehingga ada beberapa yang minum wedang atau rempah gitu tuh habis minum yang ada kayu manisnya keliengan dia. Nah itu biasanya karena mungkin efek dari hipotensif hipoglikemik dari si kayu manis itu. Ada juga yang punya efek untuk menurunkan tekanan darah seperti kunyit gitu. Nah, jadi kalau udah begitu gimana? Ilmunya minimal dalam ramuan yang Anda bikin itu ada yang bersifat hangat. Itu ilmunya. Contohnya, biar saya nggak jelasin panjang lebar, Anda bisa kombinasi sendiri. Hangat itu contohnya apa nih? Hangat. Ini hangat. Kencur nih hangat kan? Pedas malah. Ya. Kemudian lengkuas juga hangat nih. Apalagi hangat, ini hangatnya. Oke. Ini apa? Serai. Iya serai. Ini hangat. Jadi hangat ini boleh jangan semua juga. Kalau semua panas, kepanasan. Ya Anda ambil satu atau dua, atau paling tidak pakai formulanya ini. Rempah itu Anda sudah mulai paham kenapa India itu anaknya banyak-banyak. Kan negara paling banyak populasi di dunia kan, nomor 1 atau nomor 2 setelah Cina gitu. Kan rasanya ini. Jadi promil itu paling mudah rempah. Karena rempah itu akan menyuburkan kandungan.
gitu. Ya, rempah. Wah, peluang nih. Rempah. Tambah dengan puasa, tambah rempah, insya Allah hamil. Mudah-mudahan. Nah, rempah itu bos sekalian, ini kan rempah. Kalau ini kan tadi rimpang, kan beda. Rimpang berempah itu beda. Rempah itu semuanya sebagian besar sifatnya hangat atau panas. Ya, hangat atau panas. Ini saya kasih tahu ilmunya. Biasanya saya jarang buka begini, tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu. Kunyit. Kunyit ini aslinya kalau secara sifat yang saya pahami dia dingin. Sifat aslinya bahan. Ya, makanya kalau ada orang yang kena mah, yang mahnya sebelah mungkin tipenya dingin, ketemu kunyit keliengan dia. Oke, step pertama. Gak usah tanya jawab lah ya. Nggak ada juga yang nanya, kan udah pada pintar. Jadi, dok, saya kalau habis minum kunyit keliengan saya, ya kan? Itu biasanya karena kunyit secara sifat itu dingin. Dingin ketemu dingin makin dingin. Itu rumusnya. Itu berarti saya nggak cocok minum kunyit, bukan nggak cocok, tapi tubuh Anda tidak siap. Tapi kalau mau tetap minum kunyit, caranya gimana? Pilihannya ada beberapa. Pilihan pertama, jangan minum kunyit sekalian. Pilihan yang kedua, Anda campurkan kunyit dengan semua yang sifatnya hangat. Jahe tadi kan paham ya? Itu rumus paling sederhana. Gitu. Jadi kalau saya tetap, karena kunyit ini manfaatnya banyak banget. Datanya begini, termasuk Okinawa itu, Jepang itu paling tinggi konsumsi kunyitnya, yang membuat mereka ini rimpang anti aging, anti penuaan. Ya, jadi mau enggak tapi jangan single ya. Makanya kalau dilihat kunyit asam kan itu kan, biasanya ada semacam yang anunya dia, penguatnya dia, atau mungkin menyesuaikan dengan rasa segala macam. Beras kencur, jarang ada kencur doang, gitu loh. Dia harus lebih baik dikombinasikan, setahu saya begitu. Jadi kunyit. Jadi pilihannya itu. Jadi boleh tambahkan. Jadi misalkan kalau supaya saya tetap pengen minum kunyit nih, caranya Anda bisa tambahkan rimpang atau Anda tambahkan rempah sampai ramuan Anda itu terasa hangat, kunyitnya ketekan sama hangatnya, gitu caranya. Ya, jadi kalau nanti mau nyobain, dok saya nggak kuat minum kunyit, nanti coba pakai formula kayak gitu. Tapi kalau memang nggak bisa juga, maka lambungnya dibenerin dulu. Benerin lambungnya. Cara benerin lambung pakai apa? Obeng. Bukan. Cara benerin lambung itu pakai kolagen atau amilum. Kolagen atau amilum itu di mana dapatnya? Banyak. Di air tajin ada. Kemudian air tajin, sarang walet. Langsung ngomong mahal. Dalam kamus seorang muslim itu tidak ada yang mahal. Gak boleh. Ini saya serius ngomong. Karena Israel itu menggelontorkan dana unlimited untuk kampanye mereka. Kita baru ngomong tadi apa? Sarang walet udah bilang mahal. Gimana mau jadi umat yang kaya? Kecil, semua tuh murah. Gak ada yang mahal. Yang mahal itu apa? Surganya Allah. Nah, yang lain-lain gampang. Kalau mau beli aja, ngomong sama Allah. Ngomong kayak Nabi Zakaria ngomong kayak Nabi Ayubnya ngomong gitu loh. Ya Allah, begini ya Allah, tahun depan tuh pengen haji, gitu ngomongin, tetap dengan beradab. Puji Allah, sholawat kepada Nabi. Tahun depan tuh pengen haji. Tapi kan kau tahu penghasilanku sebulan berapa ya Allah? Cuman sekian. Kalau haji furoda misalkan 500 juta. Karena gak mungkin. Tapi kan aku kan punya engkau. Aku hambamu. Aku udah pengen banget ngobrol gitu. Nanti nangis sendiri gitu. Nanti Allah kasih jalan keluarnya. Beneran.
Gitu. Kalau saya dulu begitu. Waktu saya pernah mau haji itu, alhamdulillah terbantu sama tetangga. Tetangga saya itu setiap sebelum saya haji, kan saya ke musola tiap hari lewat situ. Dia panggil saya, sholat Pak Haji, amin. Sholat Pak Haji, amin. Kan belum haji, paham? Didoain sama tetangga. Jadi dia bilang haji, belum haji, aminin aja gitu kan. Akhirnya saya bilang sama ibu kan, bu, saya mau mak, gitu. Mak saya mau haji. Saya oh iya, iya. Alhamdulillah gitu kan. Duitnya sudah ada, belum. Saya bilang sama mak, kan ada mama, saya bilang. Mama tinggal doa aja. Terus kejadian bu itu, tiba-tiba ada duit gitu kan buat haji, gitu. Jadi jangan suka pakai matematika dan angka ke Allah, nanti susah hidup kita. Karena zaman sekarang ini peradabannya peradaban angka, semua diangkain. Orang yang punya gaji 5 juta nggak pernah bisa berpikir, bahkan berani bermimpi untuk punya rumah 5 miliar, nggak berani dia. Betul? Padahal buat Allah apa susahnya? Itu iman. Nah gitu. Seru kan gitu kan? Saya ngomong begini, dok kacang almond mahal, pistachio mahal, gitu aja hidup kita kan, bolak-balik situ-situ aja. Naik level sedikit. Apa yang Anda pengen, obrolin sama Tuhan. Pengen haji tahun depan, ngomong aja sama Allah. Gitu. Penutup ya, penutup. Jadi ada, nggak usah penutup, sudah cukup. Tadi apa tadi? Sudah selesai ya? Jadi itu resepnya ya. Jadi mungkin cari yang panas atau cari dingin, ketemu yang panas. Paling gampang, jadi itu ya. Tapi sebagian besar setahu saya, sebagian besar itu sifatnya anget gitu loh. Sebagian besar, meskipun ada sebagian besar juga yang dingin. Coba kalau rempah-rempah itu sifatnya hangat. Dan itu masukkan dalam menu Anda tiap hari, dan itu nanti yang akan memperbaiki lah ya tubuh kita. Jadi kan baik sendiri dia. Termasuk tadi makanan-makanan probiotik, minuman probiotik ini kan kayak gini. Jadi mereka tuh sangat dekat dengan ini. Sangat dekat dengan bukan tauco, dengan makanan fermentasi. Ya, tauco, miso, kimchi gitu-gitulah. Kalau kita kan ini tempe. Gitu. Kalau daun-daunan gimana, Dok? Bagus. Cuman daun-daunan secara sifat dia dingin atau panas? Ini. Makanya kalau daun-daun begini kalau Anda pakai, hati-hati juga, meskipun ada beberapa daun yang tidak semua sifatnya dingin. Contoh, ini panas nih. Panas itu tahunya cirinya dari mana? Kalau Anda aromain atau rasa, paling gampang dia pedas, itu panas. Atau dia aromanya kuat, itu biasanya panas. Sifat ya. Contoh kalau Anda makan, jadi kalau sekarang saya tanya, berarti kalau lada hitam itu panas atau dingin? Jadi nanti kalau lagi flu gitu, Anda mulai paham kira-kira minumnya apa. Flu itu kira-kira tubuh kita sedang dingin atau panas? Makanya orang zaman dulu suruh kalau flu dibikinin sup, ya. Itu ilmunya. Supnya isinya apa? Rempah, supaya badannya. Meskipun kalau beberapa kaidah juga, saya kadang-kadang nggak pakai juga. Ya, karena memang tubuh kita itu kalau dibiasakan dibikin defensive mode. Defensive mode itu mode bertahan, maka seluruh sistem imun itu akan jalan. Defensive mode versi tubuh kita itu apa? Tidak makan atau puasa, itu defensive mode. Gitu. Jadi kalau kita mulai membiasakan jangan sering-sering makan, kecuali memang lambungnya nggak kuat ya. Jadi beberapa orang tuh, Dok, kalau saya nggak makan nasi, kalau saya makan yang telat segala macam, itu tidak dipakai bab ini kalau tubuhnya tidak siap. Tapi kalau mau dipakai temanya adalah apa? Dia makannya sering tapi sedikit. Misalkan nih, kayak saya bisa makan sehari sekali doang. Katakan kalau orang itu nggak bisa, tapi dia makannya 5 kali sehari, tapi dikit-dikit sekali makan. Berarti dia kalau dia gemuk badannya, kira-kira masalahnya apa? Dia makannya sering tapi banyak, ya kan?
Padahal dia nggak butuh sebanyak itu. Pertanyaannya kenapa dia makan sebanyak itu? Karena mungkin dia butuh cinta, butuh kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang itu sifatnya manis, maka dia carilah yang manis-manis. Mana ada orang lagi stres makannya buah? Makannya apa? Tepung kan, gula, karbo-karbolan. Obrolan saya dengan guru saya, tapi itu memang faktanya begitu. Baik, saya kira mungkin begitu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, sebaik-baiknya ilmu adalah yang diamalkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diamalkan Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti jasad kita ini bisa kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala keadaan yang baik sebagaimana Dia menciptakan keadaan yang baik. Dan tentunya kita mendoakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini yang masih terus dijajah dan dizolimi oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih, Allah bebaskan mereka, Allah berikan kemenangan kepada mereka, dan Allah jadikan Masjidil Aqsa dikembalikan lagi pada kaum muslimin. Dan kita berdoa juga semoga mereka semua diberikan ketabahan dan Allah terima syuhada mereka, syahidnya mereka, dan yang masih hidup Allah berikan kemudahan untuk beribadah, beramal soleh, berkarya, dan juga Allah mudahkan kita untuk membantu mereka. Dan kita juga mendoakan negeri kita Indonesia ini, semoga Allah jaga negeri kita ini, semoga Allah berikan pemimpin yang adil buat negeri kita ini, dan semoga Allah jadikan kita atau berikan kenikmatan kepada kita dalam semua ketaatan dan amal soleh yang kita kerjakan tiap hari. Dan semoga Allah jaga diri kita, keluarga kita, bapak ibu kita, suami, istri, anak-anak kita semua. Semoga Allah jaga dari segala macam penyakit hati, penyakit-penyakit yang merongrong diri kita, dan semoga Allah jaga dari penyakit-penyakit fisik juga, dan semoga yang sakit Allah sembuhkan. Allah berikan atau bebaskan hutang bagi orang yang sedang berhutang saat ini. Semoga yang belum berjodoh Allah berikan jodoh, yang belum punya anak Allah berikan anak, yang belum bisa umroh Allah memudahkan umrohnya, yang belum haji Allah memudahkan untuk haji tahun depan. Dan semoga Allah berikan kepada kita semua rizki yang barokah, yang halal, makanan yang baik, makanan yang halal, yang baik, yang kita bisa berikan kepada keluarga kita di rumah. Dan semoga sekali kita mendoakan diri kita juga, semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Allah pertemukan kita kembali dengan keluarga kita, bapak, ibu, saudara-saudara kita, tentunya dengan anak istri kita, suami kita, dan orang yang kita cintai. Dan tentunya yang paling utama kita berdoa pada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Rasulullah SAW di surga firdausnya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.